saya udah datang ke teleponnya. Ya, ayo sekarang orang tidur Pak ya. Ada 80 lebih gereja, kenapa polisi di sini tempat gereja? Saya tidak menghalang Anda, tidak. Saya tidak setuju karena Anda tidak ada izin di sini. Kami sebagai tokoh masyarakat tidak ada izin. Bukan RT yang izinkan. Waduh, kami sudah menghadap Pak 2 hari. Kemarin terakhir bersama pendeta di sini. Ketemu Pak, Jadi bolehkan? Ini mereka nakal Pak. Bukan masalah angket. Ini bukan masalah angket. Tidak, saya kan tidak. Apa orang formalitas sementara. Asal kamu tahu, mereka ini dicek. Oh enggak, kalau dicek saya teman kena. Itu bayangkan. Anda buat acara pertama diam-diam. Sekarang berani pasang label gereja di depan sini karena kelicikan Anda. Jadi bukan harusnya bubar, tidak ada apa-apa kerjaan. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju, bubarkan. Bukan saya melarang Anda bergereja, bukan saya melarang Anda Kristen, silakan di negara Anda. Tapi Anda harus ikut aturan. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum Bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Resi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Dan saudaraku, bagaimana tanggapan saudara semua ketika melihat ada orang dari RT 0666 yang mengganggu kita yang lagi beribadah, yang mengganggu saudara kita yang lagi beribadah, yang mengganggu jalannya pembangunan gereja? Apakah mereka berpikir negara ini milik satu agama, milik satu kaum? Sehingga ketika kita bangun gereja, harus minta izin sama mereka. Ketika kita beribadah, harus minta izin sama mereka. Kita mau beribadah. Kita bukan mau melakukan maksiat. Mau beribadah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Diganggu. Apakah ibadah saja kita mau lakukan harus minta izin kepada RT, RW, dan kepada pihak yang berwajib? Bapak Ibu lihat bagaimana Bapak yang berpeci tadi. Dia tidak akan mengizinkan karena tidak ada izin daripada pihak tertentu. Jadi yang suka mengganggu ibadah itu sebenarnya kuasa kegelapan. Setan itu paling takut dengan orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen itu ketika memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan, kuasa kegelapan itu lari terbirit-birit. Kenapa? Karena ketika kami beribadah, roh Tuhan yang hadir. Tuhan hadir. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Maka kuasa kegelapan tidak akan senang ketika ada orang Kristen yang beribadah. Ini orang yang beragama. Ketika orang Kristen beribadah, orang yang beragama dari tetangga kita RT 0666 tidak senang. Ada apa? Coba dipikirkan dengan nalar, dengan pikiran yang baik, dengan pikiran yang sehat. Ada apa ini? Apa yang merasuki pikiran Anda sehingga Anda tidak senang dengan orang Kristen yang melakukan ibadah? Ruginya Anda apa? Padahal Anda sudah ditetapkan untuk masuk neraka. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Semua orang di antara kamu akan mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Ditetapkan masuk neraka. Ya, ditetapkan masuk neraka. Makanya supaya pikiran Anda itu lepas, ayo keluar dari agama itu. Jangan Anda beragama apabila gara-gara agama Anda membenci orang lain. Tidak senang, tidak suka kepada orang lain. Apabila gara-gara agama Anda benci dan tidak senang kepada orang yang beribadah di luar agama Anda, ya keluar dari agama itu. Berarti agama itu tidak mendidik Anda menjadi pribadi yang baik. Agama yang Anda anut tidak mendidik Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Justru Anda seperti dididik brutal. Karena sering sekali kita melihat. Terulang, terus-terusan terulang. Ada saja. Hampir di seluruh tempat di bangsa dan negara ini muncul orang-orang seperti itu. Mana pihak-pihak yang berwajib? Kenapa tidak pernah menindaklanjut
apabila ada orang yang mengganggu ibadah orang lain, kenapa tidak ditindaklanjutin? Kenapa tidak ditangkap? Ini sampah masyarakat ini. Benar-benar sampah masyarakat. Orang lagi beribadah harus minta izin kepada orang pihak-pihak terkait. Ini ada apa? Bukankah kita punya agama masing-masing? Punya keyakinan masing-masing? Punya akidah masing-masing? Punya kepercayaan masing-masing? Punya kitab masing-masing? Ya berjalan di rel yang sudah diimani. Di rel masing-masing. Ini jangan seperti itu. Jangan brutal dong. Bangsa dan negara ini milik masyarakat bersama. Punya hak masing-masing. Setiap penduduk, setiap masyarakat, setiap rakyat itu dilindungi oleh undang-undang dalam membangun rumah ibadah dan dalam beribadah maupun dalam beragama. Ya, jadi seperti saya katakan tadi, apabila gara-gara agama Anda menjadi brutal, Anda suka mengganggu ibadah orang lain, Anda tidak bisa menghormati orang lain, Anda punya sifat yang tidak baik, ya, tinggalkan agama itu. Ya, tinggalkan agama itu. Sehingga Anda menjadi pribadi yang baik. Pribadi yang cinta akan kedamaian. Pribadi yang penuh dengan toleransi. Pribadi yang bisa menjunjung tinggi hak-hak orang lain. Pribadi yang bisa membawa rahmat bagi seluruh alam. Ya, ini mengaku rahmatan lil alamin, tetapi di lapangan tidak, oknum-oknum tertentu tidak menunjukkan rahmatan lil alamin. Justru mempermalukan agama itu sendiri. Tapi ada ayat, lakum dinukum waliyadin, agamamu bagimu, agamaku bagiku. Kenapa ini tidak diterapkan? Agamaku bagiku, agamamu bagimu, ini kenapa tidak diterapkan? Nah, bukankah dengan jelas dikatakan lakum dinukum waliyadin, agamamu bagimu, agamaku bagiku. Nah, ini diterapkan dong, dihidupkan. Ya, dihidupkan. Nah, jadi saudaraku, sangat kita sayangkan karena di bangsa dan negara kita ini adalah bangsa yang besar. Bangsa bukan milik satu agama, satu golongan, satu kaum. Tetapi terus-terusan kita melihat ada oknum-oknum tertentu yang melakukan hal yang tidak wajar. Jadi sekali lagi, apa sih yang ditakuti dengan gereja? Biasanya yang takut dengan gereja itu kuasa kegelapan. Si jahat itu takut dengan gereja. Tapi kan Bapak itu berpeci. Orang yang beragama, ya tentu orang yang punya Tuhan. Orang yang bertuhan. Tapi kenapa takut dengan gereja? Nah, ini tidak masuk akal Bapak Ibu ya. Bila kita berpikir dengan akal yang sehat, benar-benar ini tidak masuk akal. Jadi lakum dinukum waliyadin itu benar-benar tidak diterapkan. Atau jangan-jangan Bapak tersebut tidak membaca. Tidak pernah membaca. Tapi kalau tidak pernah membaca, ya setidaknya mendengar. Karena ayat itu sering diperdengarkan. Sangat sering diperdengarkan lakum dinukum waliyadin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur. Di iman kita dididik menjadi pribadi yang baik. Menjadi pribadi yang suka hidup damai dengan orang-orang di sekitar kita. Pribadi yang lemah lembut, pribadi yang rendah hati. Kita dididik harus menjadi terang dan garam di tengah-tengah masyarakat. Kita dididik di mana kita berada, kita harus berdoa untuk tempat di sekitar kita tinggal. Kita tidak diajarkan seperti yang hari-hari ini kita lihat di media sosial. Beberapa waktu yang lalu terjadi di Lampung. Lagi beribadah, lagi memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan. Dia terobos masuk ke gereja, dia hentikan ibadah. Ya, dia hentikan ibadah. Apa yang didapatkan? Apakah dia dapat pahala ketika melakukan itu? Apakah dapat amal ketika melakukan itu? Atau dapat sesuatu yang wow banget ketika orang tersebut melakukan hal di luar kewajaran? Nah, maka
sekali lagi, apabila gara-gara agama membuat Anda berpikiran sempit, coba sebentar saja keluar dari agama itu. Nanti Anda balik lagi. Coba keluar sebentar saja. Keluar sebentar saja dari agama itu, nanti Anda kembali lagi ke agama tersebut. Biar Anda bisa melihat besarnya dunia ini. Biar Anda bisa melihat, oh ternyata ada banyak sekali agama lain, akidah orang lain yang tinggal di bangsa dan negara ini. Oh ternyata ada pemerintah juga di sini yang sudah mengatur sedemikian rupa mengenai ibadah, mengenai rumah ibadah masing-masing, mengenai hak kebebasan dalam beragama. Sudah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah dalam Undang-Undang 45. Nah, jadi ini dihargai. Dan juga kita meminta kepada pemerintah, kenapa ini dibiarkan? Nah, ditangkap dong. Buat jera orang-orang seperti itu. Sampah itu. Benar-benar sampah masyarakat. Mempermalukan agama itu namanya. Tetapi oleh orang-orang tertentu justru dianggap pahlawan. Mengganggu ibadah orang lain dianggap pahlawan. Dianggap membela agama. Dianggap membela ini. Dianggap membela itu. Saya geleng-geleng kepala. Benar-benar geleng-geleng kepala. Bersyukur saya sudah murtad. Sudah keluar dari agama Bapak tadi. Sangat bersyukur kepada Tuhan. Di mana Tuhan memilih saya dari sekian ribu orang. Saya dipilih dan ditetapkan menjadi seorang evangelis. Dan saya disuruh pergi untuk memberitakan Injil. Disuruh pergi untuk menceritakan tentang kabar baik, kabar sukacita, hal kerajaan surga. Disuruh pergi untuk memberitakan bagaimana cara kita bisa sampai ke surga. Bagaimana cara kita supaya kita masuk surga. Bagaimana kita supaya tidak masuk neraka. Ini diajarkan oleh firman Tuhan, diajarkan oleh Alkitab. Supaya saya memberitahukan semua makhluk yang ada di dunia ini. Terutama sekali di bangsa dan negara ini. Supaya mereka percaya kepada Adonai Yesus HaMasiah. Percaya kepada Yesus Kristus. Satu-satunya pribadi yang lemah lembut. Pribadi yang rendah hati. Pribadi yang berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pribadi yang mendidik kita berkelakuan baik, menjadilah berkat bagi orang, dan jadilah terang dan garam. Pribadi yang mengajarkan, kasihilah orang yang memusuhi kamu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Pribadi yang mengajarkan supaya setiap orang harus meninggalkan dosa, harus bertobat, harus menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat supaya masuk surga. Pribadi yang tidak pernah mengajarkan kamu harus begini begono yang bisa mengganggu ketertiban umum, yang bisa mengganggu orang lain, yang bisa merugikan orang lain. Pribadi itu tidak pernah mengajarkan kami seperti itu. Baik saudaraku, para pencinta channel Jilha Baget, jangan pernah lupa berdoa buat bangsa dan negara kita. Dan jangan pernah lupa berdoa untuk kami para penginjil, sehingga melalui pelayanan kami, banyak orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, mereka bisa mengenal Tuhan lewat pelayanan kami. Terima kasih. Assalamualaikum bishim hamasiah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus hamasiah. Waruah Hakodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget. Baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Terima kasih.